Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Hidafaradila, NPM 250402034. Pada video kali ini, saya akan membahas materi psikologi olahraga tentang kecemasan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi olahraga dengan dosen pengampu Bapak Jovan Renaldi Gumai, SPD MPD. Definisi kecemasan dalam psikologi olahraga. Kecemasan adalah kondisi yang ditandai dengan perasaan khawatir, takut, dan tidak nyaman terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kecemasan biasanya muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam dan menekan. Dalam psikologi, kecemasan merupakan respon alami terhadap ancaman yang dirasakan baik nyata maupun tidak nyata. Dalam konteks olahraga, kecemasan adalah reaksi mental dan emosional atlet terhadap tekanan kompetisi, harapan untuk menang, serta penilaian dari orang lain seperti pelatih atau penonton. Ada dua jenis kecemasan, yaitu kecemasan trait dan kecemasan trait. Kecemasan trait ini bersifat relatif, menetap atau stabil, dan menjadi bagian dari karakter individu. Orang dengan kecemasan trait biasanya lebih sering merasa khawatir, takut gagal, dan takut dibandingkan dengan orang lain. Ciri-cirinya biasanya sering mudah merasa khawatir terhadap banyak hal, sering berpikir negatif atau overthinking, dan menganggap situasi yang biasa menjadi suatu yang mencekam. Faktornya bisa dari faktor genetik bawaan, pola asuh, dan lingkungan sejak kecil, atau pengalaman hidup seperti trauma atau tekanan. Sedangkan kecemasan state ini bersifat sementara. Biasanya, kecemasan ini muncul ketika atlet menghadapi momen penting seperti sebelum atau sesudah pertandingan. Kecemasan ini akan berkurang atau hilang ketika situasi tersebut selesai. Kecemasan state juga melibatkan dua komponen, yaitu komponen pikiran dan fisik atau kognitif dan somatik. Yang dimana pikiran itu seperti rasa khawatir, takut gagal, atau overthinking pada hasil pertandingan. Sedangkan fisik atau somatik itu biasanya seperti jantung berdebar, berkeringat, atau tegang, dan napas menjadi lebih cepat. Ada juga faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal itu seperti kurangnya percaya diri, pengalaman buruk di masa lalu, kondisi mental yang tidak stabil, dan motivasi yang rendah. Kurangnya percaya diri membuat orang itu nggak yakin atas kemampuan yang dia punya. Dia cenderung menaklukkan diri sendiri, takut melakukan kesalahan, dan khawatir atas penilaian orang lain. Itu bisa memicu pikiran negatif kayak saya tidak bisa atau saya pasti gagal. Selanjutnya ada pengalaman buruk di masa lalu. Itu seperti kegagalan, kekalahan, atau kritik yang menyakitkan, dan itu bisa tersimpan kuat di dalam pikiran. Misal, dia menghadapi situasi yang sama, otak akan mengingat dan muncul rasa takut, begitupun juga khawatir. Padahal situasi yang dihadapi sekarang belum tentu sama buruknya seperti situasi yang dia hadapi di masa lalu. Selanjutnya, kondisi mental yang tidak stabil, mudah stres, emosi tidak terkontrol, atau sering merasa gelisah. Tidak mampu mengelola emosi membuat individu sulit berpikir jernih saat menghadapi tekanan. Terakhir, yaitu motivasi rendah. Motivasi itu kan adalah dorongan dalam diri untuk mencapai tujuan. Kalau motivasinya rendah, dia merasa tidak siap, tidak bersemangat, dan kurang memiliki tujuan yang jelas. Kecemasan lebih mudah muncul karena merasa tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Selanjutnya, faktor penyebab eksternal, yaitu terdiri dari tekanan pelatih, tuntutan penonton, kekuatan lawan, serta kondisi lingkungan.
Contohnya yang pertama yaitu tekanan pelatih. Pelatih memiliki peran penting dalam perkembangan atlet. Tetapi tekanan yang terlalu besar, kayak dituntut harus menang, kritik keras, atau ekspektasi tinggi dapat memicu kecemasan. Dia akan merasa takut mengecewakan pelatih sehingga dia merasa tegang, gugup, dan kurang percaya diri. Yang kedua yaitu tuntutan penonton. Dukungan penonton bisa menjadi motivasi tetapi juga dapat memicu tekanan. Harapan besar dari penonton terutama saat bermain di kandang sendiri atau hadapan banyak orang dapat membuat atlet merasa harus tampil sempurna. Jika tidak mampu pada tekanan ini, dia bisa cemas dan mengganggu konsentrasi dan performa. Yang ketiga yaitu kekuatan lawan. Lawan yang lebih kuat, lebih berpengalaman, atau memiliki reputasi tinggi bisa menimbulkan rasa kurang percaya diri sehingga mempengaruhi kesiapan mental. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan yang tidak nyaman atau cuaca ekstrim seperti terlalu dingin, terlalu panas atau hujan lebat, lapangan yang buruk, fasilitas yang kurang memadai dapat menambah tekanan, membuat atlet sulit beradaptasi, dan meningkatkan rasa tidak nyaman. Ada juga dampak positif dan negatif dalam kecemasan. Kecemasan dalam tingkat rendah atau sedang dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan semangat dalam bertanding. Namun, jika kecemasan terlalu tinggi, maka dapat berdampak negatif, seperti menurunnya konsentrasi, kesalahan dalam teknik, serta penurunan performa secara keseluruhan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi kecemasan dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti latihan relaksasi pernapasan, visualisasi keberhasilan, self-talk positif, serta latihan mental secara rutin. Adapun peran psikologi dalam olahraga, yaitu membantu atlet dalam mengelola emosi, memberikan teknik pengendalian kecemasan, serta meningkatkan kesiapan mental sebelum pertandingan, suasana latihan yang nyaman, dan mengurangi tekanan berlebihan. Terakhir, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kecemasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia olahraga. Kecemasan dapat berdampak positif maupun negatif tergantung pada tingkatnya. Oleh karena itu, penting bagi atlet untuk mampu mengelola kecemasan agar dapat mencapai performa yang optimal. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.